hari ini kita company update Java. Kita earnings preview uh, untuk yang kuartal 4 2022. Tuh, jadi kami mengantisipasi bahwa Java ini kemungkinan akan membukukan laba bersih kuartal 4 yang lebih rendah dibandingkan perkiraan kami maupun konsensus gitu ya. Jadi kami perkirakan di kuartal 4 itu Java akan membukukan laba bersih sekitar 154 miliar, yang mana ini pertumbuhannya negatif ya secara year on year maupun Q on Q. Secara year on year turun 70%, Q on Q turun 50%. Sehingga ini akan membawa perkiraan full year, perkiraan laba bersih full year 2022 kami itu ada sampai 1,6 triliun, yang mana ini 24,5% lebih rendah dibandingkan proyeksi laba bersih kami yang sebelumnya. Dan kami kira ini disebabkan oleh recovery di harga broiler dan DOC yang lebih lambat dari perkiraan, meskipun di tengah melemahnya harga raw materials yaitu soybean meal. Nah, ini bisa dilihat ini adalah pergerakan harga broiler. Jadi di kuartal 4 itu, tadi di kuartal 3 itu kan terjadi pelemahan harga broiler ya, yang kemudian berkepanjangan sampai memasuki kuartal 4, yang kami kira tadinya akan mengalami recovery, tapi ternyata recovery-nya itu lebih lambat dari perkiraan, sehingga di kuartal 4 itu harga broiler maupun DOC itu masih lemah. Nah, kami kira ini disebabkan oleh amount culling instruction dari pemerintah yang relatif lebih rendah ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi dari bulan Oktober itu kan pemerintah menginstruksikan culling, tapi amount-nya itu sekitar 7-17 juta ayam di level final stock per minggunya. Dibandingkan sebelumnya itu ada di level 20-70-an juta. Jadi minimal biasanya tuh nggak kurang dari 20 juta per week gitu. Nah, makanya mungkin karena intervensi pengendalian supply dari pemerintahnya di sejak bulan Oktober itu mungkin nggak terlalu optimal gitu ya, sehingga masih agak sulit nih untuk mendongkrak harga broiler maupun DOC. Mungkin teman-teman juga perlu tahu di sekitar akhir tahun kemarin itu kan inflasi di Indonesia lagi tinggi-tingginya ya. Jadi mungkin ya salah satu pertimbangan pemerintah mungkin menguatkan harga broiler dan DOC ini masih belum jadi prioritas saat itu, karena pemerintah lagi sibuk menurunkan inflasi yang lagi tinggi-tingginya di masa-masa itu gitu ya. Nah, kemudian dari sisi raw materialsnya, di kuartal 4 itu sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal 3 ya. Jadi kami memproyeksikan akan terdapat margin improvement di segmen pakan ternak karena harga jagung maupun harga soybean meal-nya itu turun dibandingkan kuartal sebelumnya gitu. Tapi turunnya itu hanya untuk soybean meal, turunnya hanya sekitar 7,4% secara Q on Q, dan ini kemungkinan tidak cukup mengimbangi pelemahan harga broiler dan DOC yang lebih dalam gitu. Nah, tapi kan tadi 2022 ya. Sekarang kita melihat ke 2023, kami masih percaya bahwa 2023 itu masih akan memprovide outlook yang lebih baik ini untuk sektor poultry secara keseluruhan, lagi-lagi didorong oleh normalisasi dari harga raw materials nih, sejalan dengan normalisasi dari harga komoditas global gitu, sehingga kami expect untuk segmen pakan ternak itu profitability marginnya akan improve di 2023. Selain itu dari segi harga broiler dan DOC kami expect juga mungkin akan lebih baik ya di tahun ini, karena kami meyakini bahwa pemerintah akan lebih aktif lagi menginstruksikan culling seiring dengan mungkin lebih melunaknya inflasi domestik gitu. Kemudian kami juga memperkirakan bahwa di second half 2023 itu mungkin akan lebih baik gitu ya dari segi demand ayamnya, karena semakin mendekati dengan event pemilu Indonesia yang akan dilaksanakan di early 2024 gitu. Jadi itu mungkin kita anticipate ya Java sampai earnings kuartal 4-nya keluar yang mungkin akan di bawah ekspektasi gitu. Karena Java ini kan
Poultry biasanya menjadi salah satu Ramadan dan Lebaran play gitu kan. Tapi mungkin kita anticipate bahwa earnings kuartal 4-nya itu akan sedikit lebih buruk nih dari perkiraan konsensus gitu. Jadi diantisipate itu dulu gitu. Jadi kita menurunkan estimasi laba bersih kami ya di 2023 dari estimasi yang sebelumnya. Tapi kita masih reiterate by recommendation dengan target price yang lebih rendah yaitu 1.800 per share gitu. Secara valuasi kami menilai Java itu masih undemanding. 23 PI 2023-nya itu ada di sekitar 7,2 kali gitu. Masih jauh di bawah Cepin yang mungkin 20-an kali gitu. Sekian dari kami, terima kasih.